tergantung setelah itu seperti apa perjalanan kedua tim. Tapi untuk laga ini gue sih kayaknya Borneo ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau kita mau komparasi antara Borneo dan Persib, Borneo ini memang harus diakui menurut gua ya lebih solid secara permainan, secara organisasi pemain karena nggak banyak perubahan. Mau melihat bagaimana nih penampilan dari kedua kiper ini antara Nadeo dan juga Teja Pakualam. Ini fun fact-nya juga Nadeo saat ini tercatat sebagai penjaga gawang dengan yang paling penyelamatan banyak terbanyak save. ya. Nah, karena itu tadi timnya karena bermain menyerang. Nah itu kan ketika Pramono Anung dilantik jadi gubernur, kan dia bilang gue pengen Jakarta tuh lebih Persija. Dia bilang kan seperti itu. Makanya dia pengen memberikan support yang besar untuk Persija. Tapi jangan kalau kalah langsung Mas Herman out. Oh enggak. Enggak maksudnya dari sisi penasaran pengen tahu iya, pengen tahu mainnya. Ya? Oh ada bentuknya gitu kan. Ya, itu yang kita harapkan. Pas Kluivert kan nggak ada bentuknya mainnya. Pertama dibilang oke lah waktu U23 memang dia berselisih dengan Sintayong karena dipanggil dia nggak mau datang. Menurut gua salah dia sih. Itu Nggak jawab. Oke Zoners, balik lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan dua pandit nih yang analisisnya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Yang pertama, ada pengamat sepak bola yang kalau sudah bahas timnas Indonesia, ini selalu menjadi referensi gua nih. Siapa lagi kalau bukan Bung Haris Pardede atau Bung Harpa. halo. Terima kasih sudah mengundang lagi. Sehat. Bung. Arsenal makin gacor ya. Tapi makin deg-degan. Karena nanti tinggal nunggu jatuhnya kapan. Wih deh, tapi kan oke optimistis banget buat quadruple nih kayaknya. Enggak lah, kalau quadruple nggak optimis jujur. Satu gelar aja Liga atau UCL udah cukup lah. Itu udah cukup penting Udah untuk cukup penting. menghabiskan dahaga gelar ya. Iya, 21 tahun main nunggunya lama. 2004 terakhir kan. Iya, kalau UCL selama-lamanya belum Selama-lamanya pernah. belum pernah menang. Iya, kalau tim yang satu ini fansnya udah sering juara Liga Champions. Wih deh, siapa tuh? Ya silakan Nanti ya. perkenalkan. Nah, satu lagi ada pengamat sepak bola yang ini sejak kecil nih sudah tulisan-tulisan atau analisisnya sudah menemani gua nih di yang mana tulisannya muncul di salah satu tabloid olahraga di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Sabto Haryo. Wih. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, ini kan musim ini maksudnya di Super League persaingannya sangat ketat ya. Saat ini bisa dibilang ada Persib Bandung, Borneo dan Persija yang saat ini menjadi 3 kuda pacu. Nah, tapi kita mulai dulu dari Persib Bandung. Nah, Persib Bandung ini saat ini baru saja menang 3-0 atas Persik Kediri ya di awal pekan ini. Nah, ini kemenangan atas Persik Kediri membuat Persib Bandung paling nggak tergoyahkan lah di puncak klasemen hingga Idul Fitri tahun ini atau di Lebaran tiba gitu. Nah ini kan dalam 11 laga terakhir Persib Bandung juga tidak terkalahkan kan. Terbaru tadi menang 3-0 atas Persik Kediri. Nah ini kalau kita melihat performa Persib musim ini, apa sih yang bikin Persib dominan Bung Harpa? Kalau kita sedikit flashback ke awal musim, sebenarnya kalau kita masih ingat ya, sebenarnya banyak yang berpikir Persib nggak akan bisa compete lagi. Karena mereka cuci gudang kan. Ciro, Alves, David da Silva, semua dilepas semua. Dan kemudian banyak juga gue ngobrol sama Bobotoh, kayaknya ini mau rekondisi gitu. Jadi mungkin sekaligus juga untuk mungkin menghemat budget ya. Jadi cari pemain baru atau pemain muda dari tim satelitnya untuk menghemat budget. Tapi ya apa dinyana, tidak disangka, tidak dinyana, ternyata mereka ambisinya masih belum luntur. Itu yang luar biasa kan. Mendatangkan pemain-pemain baru bahkan Tom Hai, Elino Rendos dan name it lah, William Barros, Andre Jung semuanya gitu kan. Dan juga sekaligus memanfaatkan aturan 11-7, 11 dimaksimalin gitu. Dan juga di ACL 2 juga mereka berupaya walaupun gagal ya. Di saat yang sama ternyata itu pun dengan segala perubahan yang dilakukan tidak mudah juga. Buktinya saat ini masih kejar-kejaran kan. Tadinya memang ada Malut, tapi Malut katanya udah it's over lah ya. Ketinggalan ya. Tinggal Borneo, Persib, Borneo dan sama Persija. Persija juga tadinya kayak agak-agak keteteran, tapi ternyata lumayan juga bisa ngejar-ngejar terus. Yang menarik kan ya Borneo. Kalau dari awal gue melihat sih emang Borneo yang kelihatannya paling mungkin untuk menjadi kontender utama bersama Persib Bandung. Persija bisa, tapi tergantung dia bisa konsisten atau enggak gitu. Karena beberapa kali mereka kehilangan poin yang seharusnya bisa mereka maksimalkan. Lawan Semen Padang, mereka lawan tim yang ya salah satu yang paling bawah gagal dengan serangkaian kartu merah waktu itu kan. Lawan Arema nih yang biasanya selalu menang bisa kalah. Itu jadi agak kurang konsisten. Nah, tapi ya kita nggak tahu ada sisa mungkin sekitar
berapa? 10 pekan lagi ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi salah dua menurut gue yang akan jadi penentu musim ini decisive game-nya adalah Persib lawan Borneo dan satu lagi weekend ini dan Mei itu El Clasico. Persija ya. Iya, di Jakarta lah, kita nggak tahu mainnya di mana. Jadi itu merupakan menurut gue nanti yang akan menentukan. Jadi balik lagi, ya memang keputusan manajemen untuk membenahi skuad ini secara nggak langsung memang membuat Persib saat ini ada di jalur persaingan. Walaupun mereka juga berupaya untuk melakukan reparasi di tengah. Kastel didatangin, terus kemudian si Kurzawa, meskipun ya nggak tahu, kayaknya kurang nyetel ya, belum nyetel. Butuh adaptasi. Iya, salah duanya kan juga selain Liga mereka berupaya untuk mempush di ACL 2, walaupun sorry to say untuk ACL 2 belum. Masih ngelihat bagaimana Ratchaburi lawan Gamba Osaka. Gila, top banget ya. Gila. Cuman kalah 3-2. Cuman kemarin di pertemuan pertama 1-1 kan. Semalam 2-1. gue nonton tuh. Memang dominasi tetap ada di Gamba Osaka, tapi nggak gampang juga, men. Dan kipernya memang bagus kan, kiper Ratchaburi itu. Ada momen kalau nggak salah di menit 90-an akhir Gamba Osaka tuh dapat peluang, tapi masih bisa ditepis. Perpanjangan waktu tapi kalah juga. Jadi bayangkan levelnya udah seperti Persib begini aja, berbenah aja lawan tim Asia Tenggara Ratchaburi yang mana peringkat 2 Thai League aja masih dihajar gitu. Jadi ini dua sisi gue lihat ya. Untuk liga kita mungkin Persib wow dengan segala ininya, tapi ternyata untuk Asia Tenggara masih banyak PR. Kalau Mas Sabto gimana? Ya, di awal jujur ya, kayaknya nggak banyak yang jagoin Persib ya. Tadi memang Harpa bilang 8 pemain inti bisa cabut dari Persib kan, siapa yang mikir mereka bisa, terutama yang andalan banget gitu kan. DDS, Ciro, Tyrone, Kuipers di belakang. Hampir semua yang jadi backbone-nya Persib back to back. Sementara Kuipers pindah ke Dewa, Lili Pali juga cabut ke Dewa, ada si Strike juga ke Dewa, Malut kedatangan pemain-pemain Persib ini. Kita pikir peringkat kedua, peringkat ketiga Dewa musim lalu ini justru bakal naik nih, bakal punya performance yang target dari manajemen pun. Dewa juga ditanya seperti itu gitu. Tahun lalu lo apa? Runner up. Tahun ini berarti harus juara dong. Kemarin kan seperti itu. Kalau kita ngobrol sama Bes ya, ditargetinnya seperti itu gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi lah. Ya Malut masih ada di on track gitu ya, jauh banget dibandingkan Dewa gitu, yang jauh banget veterannya gitu. Padahal dari sisi main masih sama sebetulnya, ball possession, mereka coba untuk main yang sama kayak musim lalu. Rapi mainnya Dewa paling rapi gitu. Cuman berapa kali kena counter dan itu buat mereka akhirnya kehilangan tajinya. Nah Persib sebenarnya agak kaget juga ketika mereka bisa dengan walaupun agak shaky di awal, tapi bisa balik lagi ke performance di mana mereka berada di jalur juara. Bahkan sekarang mimpin klasmen gitu. Emang gue selalu puji Boyan Hodak gitu. Ini pelatih yang bisa gitu dengan cepat mereparasi apa yang harus dia ganti, siapa yang harus dia benahi, siapa yang harus dia tambahin untuk squad ini bisa balik lagi berperformance yang baik lah ya. Bahkan juara pertama, juara di musim kedua, sebenarnya kan beda juga tuh, materinya nggak sama persis lah gitu. Sempat ada Edo di sisi kiri, habis itu Dewangga, ada Beltrame di musim pertama, Adam Alis punya peran lebih besar gitu kan. Tapi di musim ini tuh justru pemain-pemain yang datang kok adaptasinya bisa cepat. Ya kalau bukan karena dia yang rangkulnya dengan benar tuh nggak mungkin bisa melakukan itu gitu. Ditambah ketika pemain-pemain Persib yang banyak bedol desa itu cabut, gue ngelihat sebetulnya banyak pemain yang masih bagus loh di dalam. Tanpa kita sadari itu masih ada Mark Klok, masih ada Beckham, masih ada Dewangga juga, ya Kakang lah juga masih oke. Sebenarnya yang ada di timnas dengan label pemain-pemain timnas itu sebenarnya masih ada di Persib gitu. Sebetulnya bahkan di Mas Derajat masih ada kan di awal musim gitu kan. Jadi kita pikir sejelek-jeleknya atau sebanyak-banyaknya pemain cabut sebenarnya kualitasnya masih ada. Cuman bisa nggak lo gabungin dengan pemain-pemain itu. Ternyata pemain barunya makin kesini adaptasinya cepat. Ya Jung di awal juga naik turun, tapi sekarang udah mulai konsisten. Hampir semua lah ya bisa melalui perjalanan dengan tambal sulam, tapi ternyata rotasi yang dilakukan tuh bisa tetap menjaga Persib di level tertinggi gitu. Karena memang squad depth-nya cukup lumayan bagus gitu ya. Kakang bisa si Putros yang main di situ, Eliano bahkan bisa juga. Kakang juga, Dewangga. Di sini Erian bisa main di sisi kiri juga. Banyaklah rotasi yang bisa dimainkan. Jadi ya itulah yang ngebuat
Persib bisa ada di jalur ini. Nah ini kan kemenangan 3-0 atas Persik Kediri di awal pekan ini tuh bikin Persib Bandung sudah mencatatkan 13 kemenangan kandang nih di musim ini. Itu bahkan sudah melewati pencapaian Persib Bandung saat juara Liga 1 musim lalu. Musim lalu tuh saat Persib juara Liga 1 dia meraih 12 kemenangan kandang. Dan kemenangan ke-12 itu dicetak di pekan terakhir. Ketika mereka menang 2-1 atau 3-2 gitu atas Persis Solo. Nah ini apakah ini sebagai tanda kalau Persib bakal semakin dekat dengan hat-trick gelar juara Super League, gimana Bung Hatta? Kalau itu sih masih jauh lah. Kan kita tadi di awal udah bilang masih ada 10 pertandingan. Cuman yang bisa dikatakan dari bridging tadi adalah mereka punya senjata andalan kan. Senjata andalan yang ini juga peran dari Bobotoh. Karena kalau kita lihat animo Bobotoh itu pasti selalu tinggi, tapi kan tetap namanya manusia dinamis ya. Lagi bagus, rame, kalau lagi kurang mungkin agak sepi itu wajar gitu. Contoh misalnya di ACL 2 tahun lalu sama tahun ini kan beda banget. Nah, itu akhirnya membuat sebuah atmosfer yang sangat positif. Makanya kalau sedikit kita tarik ini ke ACL 2, yang menurut gua ya strategi Bojan Hodak ini agak disayangkan. Terlalu bermain terbuka saat di Ratchaburi. Ya oke lah, let's say misalnya kalah 0-1 waktu itu. Tapi kan dia punya senjata pamungkas di GBL atau di Bandung kan. Bobotoh ya misalnya masih bisa, bukti kita bisa kita lagi Persib ya. Karena mewakili Indonesia kan. Persib kan bisa menang 1-0 gitu. Artinya bisa lebih memperbesar kemungkinan itu lolos. Jadi ya gue masih ingat dulu Chelsea awal Mourinho kok salah satu andalannya kan di Stamford Bridge mereka tuh nggak pernah kalah tuh cuman seri sekali atau gimana gitu. Jadi itu wajar-wajar aja. Cuman at the end itu nggak bisa menjadi salah satu faktor aja menurut gua gitu. Tetap laga tandang juga lo harus bisa maksimal, pemain juga harus lebih dalam. Untungnya kalau gue bilang tadi supaya nganyam, Mas Aryo tadi dibilang rotasi ini jalan, kenapa? Karena kalau kita lihat setiap pemain itu kayaknya rata-rata bisa 2 posisi ya, atau bisa 3. Eliano tuh kayaknya semua posisi bisa kayaknya. Gue sampai bingung kadang-kadang. Kecuali DM. Lagi lawan Ratchaburi kelihatan banget ya kurang ya. Tapi dia dimaininkan juga gitu kan. Jadi kayak lu punya pengalaman main di setiap posisi, ya mungkin ada yang paling excel di mana, ada yang biasa gitu. Tapi kan itu udah salah satu kelebihan, walaupun bisa juga kita berdebat ya, oh itu bisa jadi kekurangan karena lu nggak punya spesial itu. Tapi paling nggak ketika melakukan memformulasikan susunan pemain, lu jadi lebih mudah. Lalu kayak Dewa Angga bisa CB kiri, bisa LB, bisa DM, Putros juga bisa di belakang, bisa di tengah, segala macem lah. Jadi ya menurut gua ini kan Persib Bandung paradigma baru ya, dengan pemain-pemain yang baru. Jadi menurut gue belum terlalu nyetel semua, tapi sudah lumayan. Nah, untuk gue lebih ngelihat sih sebenarnya oke lah kalau hat-trick let it flow. Biarkan nanti kita melihat seseru apa nanti sampai dengan bulan Mei mungkin. Tapi yang gue pengen lihat adalah bagaimana musim depan sebenarnya Persib bisa nggak compete lebih jauh lagi di ACL 2. Nah, itu dia. Karena kalau ya kasarnya kalau Liga 1 atau BRI Super League ya udah di kantong lah sama Persib Bandung ya. Paling nggak udah 2 kali. Kali yang ketiga kita nggak tahu. Tapi kedua kali kan juga sudah rekor kan 2 kali tim kedua setelah Bali United kalau nggak salah ya. Jadi tinggal bagaimana nih di ACL 2 dia bisa nggak ngulangin apa yang dilakukan Persipura mungkin 10 tahunan yang lalu. Bisa sampai ke semifinal gitu. Kalau Mas Sabto gimana ngelihat dukungan Bobotoh musim ini yang berefek pada performa Persib Bandung di GBLA gitu? Iya, ya positif yang jelas ya. Ya walaupun sempat adalah beberapa momen yang disayangkan lawan Ratchaburi seperti itu, tapi on course dalam satu season pasti positif, dan itu kebukti bisa ngebuat para pemain tampil optimal gitu di setiap pertandingan. Lah mereka butuh itu dan terlihat dengan yang sangat nyaman mereka merasakan itu, mereka bisa memberikan yang terbaik ketika dukungannya itu positif gitu. Ya hasil banyak memang tim yang hanya mengandalkan laga-laga home. Ada juga yang seperti itu gitu. Di away-nya imbang, tapi ketika lo tampil di home, at least lo bisa memastikan tambahan 3 poin gitu. Cuman kalau Persib kan home-nya memang luar biasa, tapi away-nya mereka juga bisa maksimalin juga kok, nggak selalu tampil. Salah satu yang terbaik lah. Salah satu yang terbaik juga. Jadi emang cukup stabil lah ya penampilan away dan juga home-nya. Tapi kalau home, ya pasti ada peran dari Bobotoh yang memberikan lawan juga jadi sulit untuk bisa bermain nyaman, dan juga Persibnya juga tampil sangat nyaman. Ini kan kalau Persib Bandung akhirnya, ini kita pengandaian aja, bisa Persib juara di Super League musim ini, otomatis Persib akan mewakili Indonesia lagi nih, akan tampil lagi di playoff ACL 2 musim depan. Nah, kan kalau kita melihat kompetisi atau komposisi pemain saat ini, kelihatan jelas tuh saat lawan Ratchaburi kemarin, ketiadaan pemain nomor 6 tuh bikin
Persib keteteran lah saat itu. Eliano gagal tampil maksimal misalkan beberapa kali ketika gol Ratchaburi, gol pertama dan kedua tuh atau bahkan dan juga gol ketiga kosong banget kan Ratchaburi. Pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama yang 3-0 itu. Nah itu kalau Bung Harpa ngelihat sebenarnya perubahan di posisi atau penambahan posisi pemain di posisi apa sih yang harus dilakukan manajemen jika memang akhirnya Persib Bandung kembali tampil di ACL 2 musim depan? Yang leg kedua itu kan kalau nggak salah Putros ya yang memainkan peran itu ya. Dem Putros. Tapi juga menurut gue juga kurang maksimal juga menurut gue. Lebih bagus dari Eliano di leg pertama, tapi masih belum senyaman ketika Klok mengawal sisi tengah di situ kan. Memang salah satu, banyak orang yang mengatakan salah satu alasan Persib tersingkir juga karena absennya Klok gitu. Dan Klok sekarang usianya mungkin 33 menjelang 34 dan kita nggak tahu apakah mungkin tahun depan bisa tampil seperti sebelum-sebelumnya lagi gitu. Ya mungkin ini salah satu area yang patut diperhatikan. Lini belakang sih kayaknya hampir nggak ada terlalu isu gimana-gimana ya kayaknya. Tebel banget dan dengan bertahannya Barba juga makin solid banget. Iya, Barba ini kan juga salah satu puzzle yang tadinya sempat diisukan akan hengkang kan. Yang kita bahas di sini juga kan. Sempat langsung ngomong sama Kang Adit di Kuala Lumpur, enggak bertahan kok gitu. Wah, langsung kita hajar kan, terbukti. Walaupun sempat ini juga ada berita DM gua kan, Bung itu udah dikosongin locker room. Aduh salah gimana ya. Tapi yang ngomong Kang Adit, ada rekamannya kan. Ternyata ya udah CEO-nya ngomong, ternyata betul. Dan itu membuat pertahanan dari Persib bagus. Dan salah satunya tentu ke Teja Pakualam juga nih, ya kan, pemain timnas kita. Jadi mungkin nomor 6 gue setuju, sama mungkin striker nih. Striker nih ya saat ini mungkin hanya Andre Jung ya yang paling moncer, sisanya William Barros nggak konsisten sih. Nah itu jadi masalah. Ya tapi kita juga nggak tahu nih, kan gue selalu bilang ada 20-30% di dalam ruang ganti di dalam tim yang kita nggak tahu masalah sebenarnya. Apakah memang masalah skill pemainnya? Kalau itu berarti masalah bursa transfernya harus diperbaikin, atau memang masalah masalah peran mereka, posisi mereka. Nah ini yang mungkin menjadi persoalan. Pokoknya intinya lini depan ini menjadi masalah Persib Bandung. Di Ratchaburi kita nggak bisa golin dan akhirnya kita kalah 3-0 kan. Jadi mungkin itu sih nomor 6 sama nomor 9. Nomor 1 gimana Mas? Iya, nomor 6 kita jadi berandai-andai ya. Kenapa kalau misalnya ada Mark Klok kemarin di Ratchaburi bisa works apa enggak? Karena kalau ngelihat di game-game sebelumnya di ACL itu memang Mark Klok ada di situ. Ada lawan Bangkok United kan keren banget lawan Bangkok juga. Saat menang 2-0 di Thailand. Iya, itu kan kelihatan ada Mark Kloknya ketika Persib main bagus di ACL, terutama di laga-laga away gitu. Nah, ketika kemarin nggak ada kan kita jadi berpikir kalau dia kemarin ada bisa nggak ya sebetulnya? Karena kan bisa dibilang itu sebagai salah satu blundernya Boyan Hodak dengan memainkan Eliano di situ. Karena kebukti tadi kita lihat gimana gampangnya bola masuk dari tengah. Transisi dari tengah ketika Persib lagi nyerang, transisinya mereka tuh kan udah kayak chemistry-nya kebentuk banget lah ya. Ratchaburi mereka tahu dari mana, tak, tiba-tiba bola udah ada di depan aja. Itu emang kelihatan gak ada pemain yang bisa ngeganggu di lini tengah. Mark Klok terbukti sampai saat ini masih jadi pemain yang punya kemampuan itu. Burginyos bagus juga, tapi kadang-kadang kan faktor defense-nya itu yang nggak kita lihat dari dia gitu di posisi itu gitu. Sementara kalau yang betul-betul bertarung, makanya ketika ditanya pada saat itu ketika Mark Klok nggak main siapa sih yang bisa kira-kira masuk? Ya menurut gue sih ada Malis yang paling mirip ya dari sisi gimana dia bisa mengcover area, gimana dia bisa nakal dalam tanda kutip, gimana dia bisa nggak buat nyaman lawan gitu. Cuman kalau bicara ke depannya, makanya kenapa waktu itu isu Joey Pelupesi mau datang kan, mungkin karena itu juga gitu kan, butuh pemain yang lebih lebih menjanjikan, lebih memberikan rasa aman ketika lo tampil di kompetisi regional. Makanya selain Klok, jelas mereka butuh pemain untuk bisa naikin level tadi. Persib secara domestik udah kelihatan mereka bisa menaklukkan, bahkan mungkin tripit udah on track gitu ya untuk di musim ini gitu. Tapi ketika bicara di Asia Tenggara bahkan itu bahkan Tenggara. Tenggara ya. Makanya kenapa gue bilang Liga Thailand tuh kok orang bilang Liga Thailand ngapain sih ke Thailand? Liga Thailand tuh bagus. Kita, ya. Jauh dari sisi bermainnya, dari sisi
teknik, semuanya lah. Peringkat juga di jauh kan. Iya, peringkat 3 zona timur sekarang. Betul, mereka kalau bicara peringkat Asia, mereka peringkat 8 kalau nggak salah liganya. Iya, itu kan ya jauh banget dibandingkan kita gitu kan. Dan tim semua manapun yang kita temuin sulit juga gitu. Ya level Buriram kita belum ketemu gitu kan. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Iya, kita ketemu Bangkok sama Port gitu kan di level. Tapi kan itu pun nggak gampang juga ngalahinnya. Ratchaburi sekarang lagi bagus juga di peringkat kedua. Jadi ya untuk menaikkan level memang nggak mudah. Tapi kita menuju sana kok. Kalau kita lihat persiapan dari Persib sendiri untuk bisa nge-build squadnya. Squadnya bukan di-build untuk juara Liga doang nih. Kayaknya di-build emang untuk berbicara di level Asia. Makanya nanti kita tinggal lihat aja Bung Harpa Mas Sabto ya gimana pergerakan dari manajemen Persib ketika berusaha transfer musim panas dibuka ya. Dan nanti kan Persib Bandung akhir pekan ini di hari Minggu tanggal 15 Maret akan tandang ke markas Borneo. Nah ini Borneo merupakan salah satu rival langsung Persib kan dalam perebutan gelar juara. Dan di saat bersamaan juga Borneo sendiri nggak bisa dibilang sangat kuat lah main di kandang. Dari 12 laga kandang musim ini mereka 11 laga diantaranya menang. Sama-sama jagoan kandang. Sama-sama jago kandang. Dia cuma kalah sekali tuh lawan Bali United tuh. Saat kalah dari Bali kan saat itu rentetan kekalahan pertama dan kekalahan tren negatif dimulai lah dari situ. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi Borneo. Nah di saat bersamaan juga Persib gak bakal bisa memainkan Tom Haye karena kan terkena kartu kuning kemarin lawan Persik Kediri. Nah kalau Bung Harpa melihat kira-kira bagaimana jalannya laga Borneo Persib yang akan digelar ke pekan nanti? Iya, seperti yang gue bilang tadi, ini akan jadi checkpoint pertama buat Persib Bandung dan juga buat Borneo sebenarnya. Dan waktu mungkin sebulan lalu ya, gue sempat siaran bareng Bang Popon. Itu kan gue sempat nanya, Bang, Borneo tuh gimana sih pembenahan musim ini katanya? Dia bilang menurut dia nih, pembelanjaannya atau capexnya itu atau belanjanya itu lebih rendah dari musim lalu. Ya bahkan dia juga itu dia ngomong, gue nggak tahu kalau nggak salah sebelum Fajar cabut deh. Nah ini Fajar cabut lagi kan, tapi kita lihat dia masih bisa konsisten. Artinya kalau kita mau komparasi antara Borneo dan Persib, Borneo ini memang harus diakui menurut gue ya lebih solid secara permainan, secara organisasi pemain karena nggak banyak perubahan. Tapi mungkin secara materi Persib di atasnya Borneo. Nah, jadi dua karakter yang bermain ini sangat menarik ya. Dan dua-duanya juga sama-sama jago kandang. Dua-duanya juga sama-sama lagi compete dan punya cerita 2 musim lalu ketika Borneo juara Championship Series. Regular series, Persib yang juara seriesnya kan gitu. Jadi ada bumbu-bumbu seperti itu. Dan kalau gue pribadi sih gue bikin agak lebih light lah. Gue pengen ngeliat sebenarnya penampilan dari kedua kiper ini kan. Memang gini, ada perbedaannya kalau gue lihat ya. Persib itu banyak clean sheet, mungkin paling banyak kalau gue nggak salah ya, kan? Paling banyak. 14. Akan tetapi menurut gue selain Tejanya bagus, tapi juga didukung dari lini belakang yang solid. Dan gaya bermain Hodak yang lebih pragmatis. Jadi mainnya ya gini lah, lu kiper Barcelona misalnya, oke lu bisa menang 6-1, selalu kebobolan karena mainnya nyerang kan. Kayak zaman Valdes dulu gitu. Iya, tapi kalau ini mungkin seperti Yunani tahun 2004 gitu, juara dan emang dia nggak mau nyerang, jadi pertahanannya udah pasti lebih solid, jadi dibantu itu juga. Nah berbeda dengan Nadeo yang menurut gua Borneo ini lebih agresif, lebih menyerang gitu. Jadi mereka bisa kayak kemarin terakhir menang 5-1 kalau nggak salah ya. Nah, lawan Persebaya itu kan walaupun dia bisa cetak 5 gol tetap kebobolan 1. Tapi kalau kita lihat itu yang membuat akhirnya pertahanan mereka lebih terbuka dan Nadeo kita lihat lebih perform. Jadi gua mau melihat bagaimana nih penampilan dari kedua kiper ini antara Nadeo dan juga Teja Pakualam. Ini fun fact-nya juga Nadeo saat ini tercatat sebagai penjaga gawang dan yang paling banyak terbanyak ya. Nah, karena itu tadi timnya karena bermain menyerang. Nah, itu dia. Gitu. Kalau clean sheet banyakan si Teja. Karena memang timnya bukan kamu menyerang ya, lebih bermain pragmatis. Nah, ini kan Teja juga kalau diperingkatin sekarang nomor 6 ya. Di antara kiper-kiper lokal, di antara save. Makanya pertama Nadeo, kedua Hernando, ketiga baru Cahya Supriyadi. Nah, berarti tuh John Herman ngambil berdasarkan itu. Bisa jadi. Berarti dia akan main terbuka. Kayak pelatih sebelumnya. Udah dibahas lagi. Kalau Sabto gimana ngelihat prediksi pertandingan Persib Borneo akhir pekan nanti? Iya, pasti yang ditunggu-tunggu ya. Karena seru banget, terutama based on pertandingan terakhirnya Borneo ketika ngalahin Persebaya. Itu keren banget sih mainnya, gila. Nontonnya puas banget, gaya mereka bermain,
ketenangan yang mereka miliki, semua kanal mereka manfaatin, semua sektor bisa ngasih tusukan untuk bisa mencetak gol dan tenang gitu. Untuk bertahan pressing bagus, nggak ngeganggu Persebaya untuk nggak bisa ngeluarin permainan, transisi juga bagus, nge-build up, defense Komang Teguh ya selalu tampil luar biasa di posisi belakang. Sama pemain-pemainnya juga cukup merata kan, yang mencetak gol tuh depannya bisa, tengahnya bisa. Jadi cukup imbang lah dari sisi permainan. Jadi kalau gue melihat sih pasti bakal nggak mudah untuk dua-duanya untuk bisa membuat kemenangan, terutama ketika Persib tampil di laga away gitu. Jadi kalau selisihnya 4, bisa jadi ini jadi momentum buat Borneo untuk mendekat, tinggal 1 poin ya. Nah tergantung setelah itu seperti apa perjalanan kedua tim. Tapi untuk laga ini gue sih kayaknya Borneo ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau gue prefer prediksi, bukan prediksi Borneo punya peluang besar sih. Kenapa? Karena tadi secara permainan organisasi mereka lebih solid. Dan kedua Borneo biasa bermain melawan lawan yang cenderung bertahan. Itu aja dia bisa bongkar. Nah, lawan Persib ini gimana nih? Persib kan juga kayaknya tim yang sebenarnya secara kapasitas dia akan keluar menyerang. Jadi menurut gua akan banyak space untuk mereka manfaatkan. Bukan nggak mungkin bakal banyak gol ya? Iya, bukan tidak mungkin bakal banyak gol. Persib yang 2 sama atau berapa gitu. Betul. Jadi gue sih ngeliatnya seperti itu ya. Jadi kecuali Bojan Hodak kemudian main aman, dia menutup pertahanan, dia nunggu gitu. Nah ini kita nggak tahu nih. Kalau itu yang terjadi, mungkin aja bisa imbang. Tapi kalau kemudian Persib melayani permainan Borneo karena mereka merasa punya kapasitas untuk menyerang, ini menurut gua akan jadi makanan empuk Borneo. Gitu. Dan tentu rekor di segiri yang emang sangat yang bagus banget. Nah ini kan Borneo bisa dibilang ada 2 pemain top di lini depan ya, pemain asing, ada Juan Villa dan juga Mariano Peralta. Juan Villa musim ini sudah mencetak 9 gol dan 6 assist, sedangkan Peralta mengemas 11 gol dan 9 assist. Nah, kalau Bung Harpa ngelihat kehadiran mereka gimana nih dalam upaya membongkar pertahanan Persib nanti? Villa terakhir kan cetak brace ya ke gawang Persebaya. Dan dia lebih banyak bergerak ke sana kemari. Ya 2 striker ini ya mungkin nggak tahu ya, agak berlebihan, nggak mengingatkan gue dengan Andy Cole dan Duetior tapi dengan gaya fisik yang agak berbeda ya. Jadi memang kita lihat ini 2 striker yang benar-benar saling melayani satu sama lain kan. Jadi terutama Peralta dia bisa cetak berapa assist? 9 assist. Jadi ya sangat berbahaya. Lagi-lagi nih ketemu dengan Persib yang punya pertahanan yang kuat. Jadi memang menurut gue ini jadi seru sih. Kita akan melihat tim yang punya daya serang yang sangat agresif menghadapi tim yang punya pertahanan yang kuat. Gitu. Sama satu gimana? Iya, saling melengkapi ya betul. Walaupun otaknya lebih ke Peralta ya. Kalau ngelihat dia di tengahnya tuh lebih bisa explore, lebih bisa memilih siapa yang akan gue supply gitu. Dan kebetulan Juan Villa juga berapa kali dapat umpan dari dia juga gitu. Lihat dari sisi kemarin ya lini depannya tuh yang emang luar biasa bagus sih. Banget ya. Kalau ngelihat Borneo gitu. Ya akan menarik sih untuk ngelihat gimana kemampuan mereka bisa nggak untuk bisa membongkar pertahanan Persib yang emang solid-solidnya, lagi solid-solidnya. Mungkin yang menarik juga selalu dalam sepak bola itu bukan hanya di hulunya, bukan di awalnya. Di awal mungkin mereka udah pasti punya planning nih begini-begini. Tapi kan biasa, semua itu in game manajemennya, terus reaksinya, insting. Ya kalau kita sedikit mau agak flashback kan, waktu MU juara 99 itu kan, bagaimana kemudian itu udah di tingkat yang lebih tinggi lagi, udah intuisi dia sampai masukin Ole dan Teddy Sheringham kan untuk bisa mendapatkan gol kemenangan kan. Jadi di tengah-tengah ini juga menarik nanti, adu taktik, nanti dia tunggu si ini, diganti ini, nge-expose daerah tertentu, diganti lagi segala macam. Nah di situ yang sebenarnya yang akan menentukan. Gue selalu ngasih perumpamaan ya seperti pilot, ya begitu dia lagi ada masalah trouble, ya kan apapun itu, misalnya ada bird attack atau ada mesinnya mati, di situ skill pilot baru kelihatan. Nah, jadi ini dari semua aspek sebenarnya menarik. Dari kita tadi udah bahas soal kiper, soal pemain belakang, soal pemain depan, soal pelatih juga. Nah, pelatih ini nanti kita akan lihat siapa yang bisa bereaksi dengan baik di tengah pertandingan, itu juga menurut gue yang sangat menentukan.
Nah, kalau ini bicara pelatih, Bojan Hodak dan juga Fabio Lefundes. Kalau Bung Harpa ngelihat dari dua pelatih ini, apa sih kelebihan masing-masing dari pelatih ini? Kalau Bojan Hodak sih menurut gua manajemen SDM ya, sumber daya manusia. Jadi menurut gua pendekatan ke pemain itu menurut gua tuh salah satu kelebihan dia. Dan dia kan udah lama di situ kan. Very respectful person gitu. Setiap pertandingan di GBLA, seingat gua selalu ada karikatur dia tuh yang kayak sebenarnya tuh kayak bayi sih, kayak bayi bawa kepalanya agak lontos terbang gitu kan. Gitu. Nah, itu kan salah satu simbol validasi bahwa dia menguasai ruang ganti. Itu paling penting di mana-mana. Tanya sama mantan pemain, sama Bang Popon, sama Mas Supriyono, semua selalu bilang ruang ganti itu lo kalau udah nggak bisa menang udah selesai. Nah, Bojan Hodak itu bisa menguasai itu, sangat bisa menguasai. Bukti Xabi Alonso kepental ya. Bahkan seorang pelatih yang dianggap Mourinho tuh punya semua checklist kan, itu aja bisa mental dan selesai kan itu. Nah, jadi itu kemudian rotasi dia menurut gue juga salah satu kelebihan, tapi kelebihan dia didukung juga karena memang materi yang bagus kan. Ya merotasi kalau busuk-busuk juga mau percuma kan, from bad to worse, tapi itu nggak terjadi. Kalau Lefundes kalau gue bilang sih kemampuan dia dalam memaksimalkan pemain depannya dia. Transisi menyerangnya luar biasa, cepat banget. Ini yang menjadi andalan dia, dan di samping juga tentunya punya materi yang bagus. Tembok bernama Nadeo Argawinata. Ini sangat penting banget ini. Karena berapa kali kalau gue lihat, wah gila juga ya kalau dalam kondisi 2-0, kalau itu kebobolan tuh bisa merubah jalannya pertandingan. Nah itu nggak terjadi. Jadi dan juga kedua, timnya ini udah nggak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi itu membantu tugas Lefundes juga untuk bisa meramu strategi dan taktik yang tepat. Walaupun Lily Pali cabut ya, Lily Pali cabut, Fajar Fatur Rahman juga cabut, tapi Vinicius, tapi si Buffon yang masuk, ya lumayan juga, hampir mirip-mirip juga kan dari sisi bermain gitu. Kalau gua baca-baca dari orang-orang yang banyak suka tentang Borneo gitu ya. Lefundes tuh gimana dia bisa menganalisis lawannya, itu yang menjadi kekuatan dia, terutama ketika perjalanan 8 laga kalau nggak salah ya. 11? Menang terus. Menang terus 11 ya? 11 laga beruntun. Menang terus itu gimana dia bisa melihat analisis lawan yang akan dihadapi. Pelatihnya asisten-asistennya mengakui itu, para pemain mengakui bahwa ketika lo akan menghadapi lawan ini, apa yang akan lo mainkan. Ketika menghadapi lawan ini, makanya kenapa bisa mulus banget tuh perjalanannya, karena dia memang analis terhadap lawannya sangat luar biasa. Itu kan yang kita puji juga kemarin-kemarin dari Sintayong ya. Nganalisis lawannya seperti apa kan, ketika lo ketemu lawan seperti ini, apa yang lo harus lakukan. Memang orang banyak bilang bahwa laga-laga awal diuntungkan dengan fixture di mana belum ketemu tim-tim gede nih. Begitu ketemu tim gede baru. Tapi tim-tim yang nanti akan dihadapi, yang dimenangin kemarin di sana udah makin bagus tuh. PSIM sekarang lagi bagus. Persik juga lagi bagus kan. Banyak juga tim-tim yang tadinya mungkin bisa mereka kalahkan, nantinya ketika akan bertemu di second leg-nya justru kualitinya udah semakin bertambah. Ini menjadi ujian juga nih buat Borneo. Bisa nggak mereplicate apa yang mereka tunjukkan di pertemuan pertama? Di pertemuan keduanya lo bisa nggak lo kembali menang lagi? Cuman mengingat dia jago dalam menganalisis, tentunya dia udah lihat kan apa yang menjadi perubahan, apa yang menjadi kemajuan dari tim-tim yang akan dihadapi. Selama itu tetap dia terapkan di setiap game, makin sulit lah kalau ketemu dengan Borneo. Ini kan selain Persib dan Borneo ada Persija juga ya kan yang masuk dalam perebutan gelar juara Super League. Nah ini kemarin dalam sebuah preskon, Direktur Olahraga Persija Bang Pamungkas dan juga Presiden Persija Muhammad Prapanca tuh bilang kans mereka untuk juara Super League masih terbuka karena kan masih ada 10 laga. Mereka bilang tuh masih ada 30 poin yang diperebutkan. Jadi kans mereka tuh ya kalau BP bilang tuh sebenarnya kita udah bikin hitung-hitungan kata dia. Ini nanti di laga ini kita menang atau imbang, nanti kita hitung lagi Borneo Persib dan Borneo bakal menang nggak di match A, B, C, D. Jadi kalau dia lihat tuh ya penentuan juara nanti di pekan ke-34. Nah, kalau secara realistis Bung Harpa melihat Persija gimana peluang untuk jadi juara? Apakah masih benar-benar masih terbuka seperti kata Mas BP atau seperti apa? Peluangnya masih terbuka jelas, mau secara matematik maupun juga secara di faktual ya. Tapi kalau gue jadi BP, gue kan bilang sebaliknya. Berat. Ini kan Cywar. Kalau Cywar itu, kalau perang itu ketika kita kuat, kita harus bilang kita lemah. Kalau kita lemah, kita bilang kuat. Sebaliknya. Gitu. Supaya lawan lengah kan. Gue masih ingat dulu waktu
tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2012 atau 2014 waktu City juara tuh Mancini udah bilang kamu ini lempar handuk putih gitu. Padahal tuh cuma trik aja supaya lawan lengah dan supaya pemain ini nggak pressurize gitu. Jadi kalau secara peluang memang betul sangat terbuka, apalagi tadi masih ada six pointer bulan Mei ketemu. Belum lagi minggu ini Jackmania akan jadi fans Borneo kan? Ya kan? Iya, betul, Karena kan betul. berharap supaya terhambat posisi duanya supaya makin rapat atau paling nggak seri. Jadi menurut gue masih sangat terbuka. Cuman tinggal juga bagaimana nih para pemain yang baru masuk ini kan kita belum lihat ya. Sen Patinama Iya, juga belum masih hanya kelihatan. sebagai Belum. pelapis. Zelstra juga, aduh sorry iya. tuh saya jauh panggang daripada api. Aladin doang yang mendingan. Aladin kan Iya. dia punya karpet terbang kan. Jadi agak cepet lah gitu. Benar. Zelstra belum pernah starter sama sekali. Belum pernah. Dan Kan lagi dimas- cedera sekarang. Iya cedera pangkal paha dan main pun gua waktu itu nonton lawan PSM Makassar dimainin sebentar juga ya kurang perform lah gitu. Meskipun ya tentu masih ada Kanulego yang Tubara beberapa pemain lainnya lah kayak si Alano juga kita lihat masih jadi katalisator di sana. Maxwell juga bagus banget di depan kan. Jadi mereka masih sangat punya harapan itu masih sangat besar gitu. Walaupun jujur kalau mau dibilang siapa tuh horses racing yang paling mungkin ya Borneo sama Persib yang paling punya kans itu. Tapi memasukkan Persija sebagai three horses racing juga sangat mungkin gitu. Makanya gua personally sebagai penonton netral berharap banget ini bisa seru sampai 3-4 gitu mau siapapun nanti yang juara. Ya, dari fixture ketika ditanya pas di paruh musim, gue masih bilang 3 nama ini akan terus sampai akhir musim gitu. Karena based on fixture itu ada saling ketemunya gitu, yang memungkinkan untuk saling ngalahin trim, gitu ya. saling ngalahin, poinnya semakin ngetrim sehingga kalau BP bilang sampai pekan 3-4 sangat mungkin terjadi gitu. Karena tergantung nanti udah pasti bunuh-bunuhan tuh ya Borneo sama Persib. Kalau menang Borneo kan berarti selisihnya cuma tinggal 1 poin, 2 poin ke Persija gitu kan. Sebetulnya tipis-tipis banget gitu kalau kita bicara dari sisi poin-poinnya itu dan masih sangat mungkin dengan apa yang kita lihat di sepanjang musim ini kualitas dari 3 tim ini bisa terus terjaga ya walaupun berapa kali kecolongan di menit-menit akhir yang harusnya menang jadi imbang. Kenaifan untuk tetap bermain ngotot, sebetulnya lo udah bisa aman untuk mendapatkan terutama lawan PSM ya. Iya. Ya harusnya Borneo juga ya. Lawan PSM 2 sama ya maksudnya. 2 sama kan? Lawan PSM Persija menang ya. Menang lawan Persija. Lawan 2-1. PSM menang. Tipis ya? Menang 2-1. Bukan yang terakhir yang 2 imbang sama lawan ya? 2 Atau 2 sama sama? lawan Borneo. Oh lawan Borneo. Oh iya Iya, Borneo benar. Ya itu kan itu juga bagus banget tuh si Nadeo tuh Iya, save berapa kali kan? yang harusnya lo bisa dapetin 3 poin. Nah itu harus mulai tuh gimana caranya lo tidak ngotot untuk mencari gol ketiga, tapi lo cukup dengan 2-1 gitu untuk bisa memastikan tambahan 3 poin. Karena dari sini kan yang penting 3 poinnya nih. Ugly win nggak masalah ya. Ugly win nggak Kayak masalah. Arsenal ya mas ya. Iya. Ini kan kalau di medsos rame nih Bung Arpa Mas Sabto soal Persija disebut sebagai APBDFC. Nah ini julukan atau penyematan ini tuh muncul karena adanya 4 BUMD yang menyokong Persija di musim ini kan ada ya ada beberapa lah ada 4 BUMD yang mendukung Persija di musim ini. Nah tapi sebenarnya sebagai klub profesional ketika sebuah klub mendapat ya dalam tanda kutip bantuan dari Pemprov ya. Pemprov kan dalam hal ini memfasilitasi lah kayak mungkin mendorong 4 BUMD ini untuk lu bantu Persija untuk memberi atau kan menyokong dana lah untuk mengarungi musim ini. Sebenarnya sebagai klub profesional, maksudnya Persija ini sebenarnya lumrah nggak sih mendapatkan sokongan dari BUMD setempat gitu? Maksudnya kan ini kan dalam banyak nih ada 4 gitu ya. Kalau Bung Arpa gimana ngeliatnya? Ya pertama terlepas dari benar dan benar atau apapun itu, ini kan sebenarnya bagian dari sayur juga kan. Biasanya gitu selalu dalam perangan itu lawan itu mencari apa sih yang bikin mereka down gitu kan. Itu biasa lah gitu. Pasti juga Persija ada begitu juga ke Persib. Nah balik lagi soal sokongan dana itu, ini kan kita balik lagi zaman dulu era APBD ya, bahwa memang diperbolehkan negara untuk memberikan duit tiap Pemda gitu. Nah kemudian dihilangkan. Tapi memang kita bicara secara umum itu memang nggak bisa hilang total. Jangankan di sini, City aja melakukan itu. Ya karena ada aturan yang dibikin, tapi ada aturan juga yang kemudian diikuti permainannya gitu. Contoh misalnya, gue nggak usah sebut provinsinya lah. Misalnya tim A dari provinsi A
Itu kan dia punya anggaran misalnya untuk pariwisata. Ya udah dia secara profesional aja dia taruh misalnya visit A kota, visit provinsi A, itu profesional bisa aja gitu. Jadi memang ada celah atau aturan yang dibikin yang kemudian itu diikuti dan tidak melanggar hukum. City kan juga kayak gitu kan. City itu semua ya punya raja dulu di situ. Jadi kalau sponsornya di situ Etihad, ya itu punyanya Sheikh Mansur gitu. Cuman atas namanya bukan dia. Entah dibikin atas nama ponakannya kayak atau temen SD-nya. Seakan-akan nyokong City. Iya, seakan-akan nyokong City dan seakan-akan itu independen, private company kan. Padahal ya tinggal bikin di atas notaris kan. Pokoknya ini atas nama lu tapi tetap punya gua ya. Oke, ini atas namanya misalnya si Abdullah apalah gitu kan. Kemudian dukung City itu kan kalau nggak salah juga sekarang sering diselidiki gitu. Jadi balik lagi, kalau soal bener salah sih gue yakin banget pasti itu dilakukan sesuai dengan mekanisme gitu. Cuman apakah itu benar-benar sesuatu yang seperti apa ya, seperti klub lain yang memang benar-benar dari swasta, mungkin kita nggak tahu ya. Karena jujur kalau kita melihat, kita bandingkan ke Persib deh ya. Persib ini kan memang punya privilege secara natural sebagai klub yang punya pendukung paling banyak di Indonesia. Mungkin 90% dari Jawa Barat itu dengan provinsi yang terpadat, mungkin sekitar 30 juta itu adalah pendukung Persib Bandung. Jadi dengan apa ya, dengan environment seperti itu, bukan dia yang datang ke endorse atau ke iklan yang ngantri ke mereka. Makanya kan udah kayak spanduk bajunya. Nah, mereka punya privilege itu. Kayak jersey balap sepeda ya. Ya, mungkin Persija Persija mungkin tidak sebanyak itu sehingga mereka mungkin cari cara seperti apa gitu. Tapi ya gua rasa sih selama tidak ada aturan yang dilanggar ya what we can say gitu kan. Gitu. Kalau gue sebetulnya kan APBD itu kenapa akhirnya dihilangkan? Karena kan disalahgunakan untuk bayar gaji. Itu kan yang sebenarnya nggak etis lah ya. Kalau lo untuk perbaikan infrastruktur, perbaikan fasilitas, pokoknya yang bukan urusan dengan gaji. Makanya kenapa dulu pemain bisa dibayar gede-gedean ya karena dipakai APBD gitu kan. Nah, makanya akhirnya itu coba dihilangkan gitu. Emang make sense kalau menghilangkan itu gitu. Cuman kalau faktor yang bukan untuk gaji, emang untuk memperbesar klubnya itu sendiri. Itu kan ketika Pramono Anung dilantik jadi gubernur, kan dia bilang, gue pengen Jakarta tuh lebih Persija. Dia bilang kan seperti itu. Makanya dia pengen memberikan support yang besar untuk Persija. Dia pengen Persija tuh bisa mencari duit sendiri lah ya. Tapi paling nggak ada bantuannya seperti apa gitu. Ada 4 BUMD memang. MRT Jakarta, Transjakarta, Bank Jakarta, Pamjaya kalau nggak salah ya, itu air gitu. Tapi ini kan bentuk dari simbiosis mutualisme. Jadi dua-duanya kita butuh exposure dari para pemain yang membuat konten tentang kita. Gue pengen ngasih pelajaran nih bahwa air bersih itu seperti apa. Akan diomongin oleh Rizky Ridho, akan diomongin oleh pemain-pemain Persija. Jadi nggak ada yang dilanggar sebenarnya. Itu kan lebih nyambung, lebih relate sama bocah-bocah, sama orang-orang. Dan mereka yang kemungkinan fans Persija juga. Betul. Dan juga Bank Jakarta. Dia baru ganti nama dari Bank DKI jadi Bank Jakarta. Butuh woro-woro lah ya, butuh exposure bahwa ini kita sudah berubah. Ya akan ngomong. Siapa lagi Jordi Amat itu kan mereka akan melakukan itu gitu. Dari sisi Persijanya pun walaupun mereka dapat uang dari situ, mereka juga harus membantu BUMD ini. Punya daya tawar juga ya. Iya, nggak salah juga sih sebenarnya sih. Jadi emang justru kalau gue sih ngeliatnya positif ya. Kan banyak provinsi yang ada belakangnya juga harusnya ada juga gitu kan. Ada juga. Yang punya backup BUMD yang harusnya bisa. Persipura kalau nggak salah juga Bang Papua kan sama Freeport. Juga Bang BJB. Gitu. Ya, jadi sebenarnya itu dia. Bang Sumsel kan dulu kan. Sriwijaya. Jadi itu kan udah. Jadi gua rasa sih itu. Tapi it's a part of the competition sih, sayur seperti itu gitu. Benar tadi yang dikatakan Mas Aryo, relate juga sih. Itu nggak lari-lari banget lah gitu untuk beberapa BUMD itu untuk mendukung Persija gitu. Gitu. Jadi ya hal yang lumrah berarti ya. Karena memang selama nggak ada yang dilanggar ya why not gitu kan. Iya, dan itu tadi kalau kita lihat dari penjelasan Mas Aryo kan memang masuk akal gitu. Oke. Ini selain persaingan gelar juara Super League kan yang lagi rame tentu Garuda Calling nih. Mas Aryo dan Bung Harpa kan di hari Senin kemarin saat sahur itu jam 4 pagi kan. Iya tuh, baru banget pengen sahur tiba-tiba ada notif dari YouTube nih. Wah, YouTube Timnas Indonesia ngumumin. Mas Bur berarti itu yang adminnya lagi sahur juga. Lagi sahur juga. Padahal disuruhnya malam. Itu malam bener. Tiduran kayaknya. Ketiduran. Karena kan admin X-nya tuh kalau nggak salah udah woro-woro tuh 7:30 terus ada yang balas katanya nanti habis sholat taraweh gitu. Saya tungguin ujung-ujungnya sahur ya. Itu kan sebenarnya hal yang mengejutkan ya ketika
PSSI atau dalam ini John Hertman memanggil 41 pemain yang profesional ya, bisa dibilang ini skuad sementara. Nanti bakal dicoret yang mungkin sekitar kalau 15 atau 18 untuk cari 23 sampai 26 pemain Bung Harpa, Mas Haryo. Ini kalau dari 41 pemain yang ada, ini ada sosok Elkan Bagot kan. Elkan Bagot sudah sekitar 2 tahun nih absen bela timnas Indonesia. Terakhir kan main di Piala Asia 2023 yang berlangsungnya di bulan Januari 2024. Januari dan Februari. Januari-Februari. Saat itu Elkan Bagot main terakhir lawan Australia kalah 4-0 kan. Saat itu tuh bikin perhatian dia ketika adu pen Cornell tuh selalu duel sama Harry Sotar ya. Yang 2 meter ya. Banget kan. Jadi tapi Bagot 4 pintu. Gede banget badannya. Tapi Bagot nggak kalah jauh tuh tinggi itu. Beda sama Jaijes, kalau sama Harry Sotar tuh kebanting banget. Nah ini kalau dilihat nih Mas Haryo, ngelihat pemain Elkan Bagot sebenarnya hal yang urgent nggak sih buat timnas Indonesia ketika Bagot kembali dipanggil ke timnas Indonesia gitu? Iya. Yang kita sering banget ya ngobrolin tentang Bagot gitu kan. Kenapa sih ini bocah nggak masuk-masuk gitu kan? Cuman gue ngasih pandangan bahwa kita bukan lagi bergantung pada sosok-sosok individual. Di mana pada saat cuman ada Bagot dan juga Jordi Amat, itu betul-betul chaos kalau salah satu dari mereka nggak bermain kan. Itu ketika, waduh Jordi kartu merah nih, si Bagot cedera nih. Dulu kan kita selalu, aduh siapa yang bakal gantiin ya? Kita menghadapi masalah yang seperti itu gitu. Tapi kan datang Jaitzes, Kevin Dix, Hilhers bahkan, Justin Hubner, even Nathan Chuaon bisa main di posisi itu gitu. Di U23, itu kan nunjukin bahwa absennya satu pemain sebetulnya nggak terlalu masalah. Walaupun gue bilang juga, at some point pasti akan Bagot akan comeback. Karena dia masih sangat muda. Masih panjang perjalanan dia di timnas. Dan kita butuh presence, physical presence, dan juga postur dia. Untuk berduel dengan Harry Sotar. Kita butuh pemain-pemain yang emang tinggi gitu. Nah, khusus untuk FIFA Series ini, di mana sudah pasti tidak ada Mark Locke di posisi itu. Tidak ada Tom Haye di posisi tengah. Artinya kan, bakal ada perubahan nih di sisi tengah. Mau lo bermain dengan double nomor 6 ada misalnya 6 atau 8, pokoknya seperti apa nanti akan dimainkan oleh John Hartman, itu kan pasti akan mengubah komposisinya di tengah. Ketika kita melihat berapa kali Verdong udah dicoba main di tengah. Jordi Amat pun jadi DM bisa juga dalam beberapa kesempatan gitu. Di Persija juga. Sekarang sebelum Piala Asia Senior dia persiapan pastisi juga main DM. Lawan Libya kalau nggak salah. Iya. Jadi kan di belakangnya jadi ada slot lagi kan ketika Jordi sudah naik. Slot. Iya, Arna. Arna slot. Dari Verdong udah naik ke situ, artinya kan di posisi back-nya kemungkinan ada slot yang lebih. Makanya Elkan Bagot masuk di posisi itu. Makanya di Garuda Calling kan Jordi Amat ditaruh di midfielder kan, di daftar pemain kan. Kalau gue bilang pada dasarnya setiap potensi pemain yang bagus ya why not dipanggil. Prinsipnya itu dulu kan. Dan gue rasa dia adalah tetap potensi yang bagus. Whatsoever dia main di Championship Division lah. Ya walaupun dia cuma main 2 kali di FA Cup musim ini, tapi ya Championship Division tetap Championship Division gitu loh. Tinggi lah levelnya. Ya maksudnya come on lah, BRI Super League aja banyak pemain yang dipanggil kan. Masa Championship ada main di situ enggak. Tapi betul. Nah, sekarang bagaimana nih kan menshuffle-nya di situ gitu. Nah, kalau gue lihat ada beberapa alternatif gitu. Tadi Mas Ali udah jelaskan kan, mungkin aja dia nanti akan rotasi dengan Hubner karena posisinya mirip kan, CB kiri. Back sebelah kiri. Atau bisa juga dia diproyeksikan nanti untuk AFF. Karena FIFA Series kali ini menurut gua hilirnya itu nanti akan ada 2 nih. Satu ke AFC Senior 2027 Januari Februari itulah Kevin Dix, Jaitzes, Verdong dan lain-lain. Dan AFF yang 2026 yang bulan Juli Juli Agustus ini yang ya itu yang pemain lokal atau yang mungkin aja seperti Elkan Bagot bisa aja. Kan dia kan main di Championship Division dan bukan di seniornya, di reserve-nya. Bisa aja di lobby kan ketum kita kan Mr. Jago Lobby kan. Iya, benar. Bisa aja dia nanti akan diproyeksikan ke situ. Termasuk juga sedikit melebar kalau kita bicara penjaga gawang kan nanti kemungkinan besar Emil dan Martin Paes nggak bisa main kan di AFF. Nah berarti kan kita harus pilih antara Nadeo, kemudian Hernando atau Teja atau Cahya. Demikian juga tadi Bagot kan. Jadi bukan tidak mungkin nanti dia akan diproyeksikan untuk AFF gitu. Sekaligus juga untuk memberikan kesempatan lah buat dia. Kita kan nggak tahu, nggak ada yang tahu penampilan dia benar-benar. Gue sih kemarin waktu itu lihat di FA Cup sekali main sih bagus sih, bagus. Pramusim juga oke, tapi
John Hartman kan mungkin belum terlalu tahu, belum lihat langsung, belum pernah ngerasakan waktu dia main lawan Australia jagain Harry Souther kan. Jadi walaupun mungkin dia dilihat bisa juga, cuman kan beda kalau nonton langsung. Jadi lebih kepada itu sih. Makanya 41 yang dipanggil kan. Itu gua nggak tahu Mas, apakah tim nasional ada yang main 41 ya di negara lain? Kayaknya banyak juga itu ya. Banyak. Ya. Which is okay, nggak ada masalah. Cuman maksud gua ini berarti dia hanya ingin panggil dulu deh semua deh. Biasanya profesional tuh menuju event gede ya. Ya, kalau Piala Dunia, kalau yang kayak gini. FIFA series loh. Ya, sebenarnya kan ini friendly match kan, hitungannya kan. Cuma dibikin kayak UEFA Nation League. Dan kalau gue seingat gue hanya 2 yang dipanggil itu yang belum pernah bela timnas. Jens Raven satu lagi gue lupa siapa gitu ada. Tim Gaipens. Mungkin tim Gaipens kali. Tim Gaipens sama Fajar Fatur. Fajar Fatur belum ya? Oh, U23 ya. Nah, jadi sisanya kan 38 lah kurang lebih ya, at least 38 tuh udah pernah semua gitu. Yang baik yang dulu terus nggak main lagi. Dipanggil dan nggak main pun ada juga beberapa ya. Iya, jadi mungkin lebih gitu. Entar nanti ya mungkin dia sambil manggil kan mungkin telepon ngobrol satu-satu pengen tahu. Nanti kan dia juga kan hanya dapat informasi aja kan, belum benar-benar bisa apa ya memastikan bahwa bener nggak sih ini sesuai dengan info yang gue terima. Kan pasti ada standar deviasinya kan. Ada yang dibilang bagus ternyata enggak. Bisa macam-macam, bisa emang udah turun, bisa memang dia nggak cocok dengan filosofinya, atau bisa yang katanya ini biasa-biasa aja, nggak bagus, tapi tiba-tiba cocok dengan filosofi dia dan ternyata bagus, bisa juga. Nah kalau ini Bung Arpang lihatnya gimana? Bagot dipanggil apa karena memang punya kualitas? Maksudnya kemarin-kemarin dipanggil kan jelas karena ada sempat ada penolakan kan, nggak main di Praolimpiade ketika melawan Gini itu U23 ya. Kan JJ juga berkali-kali udah ngomong kan, Sintayong nggak manggil Bagot karena itu gitu. Terus Kluivert di bulan bulan Maret 2025 bilang katanya dia manggil Bagot karena fokus ke klub. Setelah bulan Juni katanya klubnya udah selesai, apalagi nih. Nah itu dia. Nah itu kenapa alasannya? Kira-kira kenapa tuh? Kalau udah yang begini-begini gua ditanya. Ya sekarang simpulkan aja sendiri. Gua nggak mau menyimpulkan ya. Gua kronologisin aja, dia udah langsung lihat nih. Pertama dia bilang, oke lah, waktu U23 memang dia berselisih dengan Sintayong. Karena dipanggil dia nggak mau datang. Menurut gua salah dia sih. Itu nggak jawab. Ya pokoknya ya itu kan nolak halus kan. Lebih jahat dong nggak jawab. Iya pokoknya dia nggak mau kan. Padahal kan itu kan cuma sebenarnya kita fair ya. Dari London ke Paris itu naik Eurostar cuma 2 jam. Deket kan? Ya langsung sampai di Gare du Nord stasiunnya namanya. Naik kereta lagi ibaratnya hanya ke Bogor lah sejam. Jadi itu lu bukan dia dikirim ke Sudan Selatan disuruh ke hutannya gitu enggak. Masalahnya dia nggak di London. Masalahnya dia liburan. Belum dong, itu belum dia, baru rencana. Kayak udah beli tiket. Iya, di momentum itu dia akan liburan. Ke Amerika ya. Sebenarnya kalau mau cerita lebih luas nih, lu kalau di Amerika setahu gue ya, kan itu kadang-kadang warga negara tuh udah dipanggil untuk jadi juri. Itu kalau lu nolak tanpa ada alasan yang kuat, lu bisa dihukum di penjara. Itu kayak semi wajib militer gitu, kecuali memang lu punya alasan. Gue narik Gojek, kalau gue datang ke pengadilan, gue nggak ngasih makan anak gue, itu bisa. Nah dia kan masa alasannya liburan gitu. Oke, dia salah, tapi he was just only 21 gitu. Not even kalau di sini belum lulus kuliah gitu, masih muda. Harusnya kan lu bisa soft approaching kan. Tapi oke lah, kita nggak mau debatin soal itu. Kemudian perang dingin lah gitu kan. Tapi kan ditutup-tutupin terus kan, which is kita udah tahu sebenarnya. Kemudian ada Sintayong udah keluar nih. Kok dia belum dipanggil juga? Ada seseorang mengatakan fokus klub katanya. Oke, Maret. Masih lagi libur. Hah? Enggak, benar. Maret ada kan, ada masih kompetisi kan. Padahal di Juni kan udah selesai. Terus nggak tahu ya, gitu kan klubnya. Iya, terus kayak oh ya udahlah kita tahu sama siapa lah masalahnya gitu kan. Nah, kenapa sekarang? Sama siapa? Nah, sekarang tapi ya udahlah. Sekarang kan kayaknya nih yang bermasalah dengan sosok ini, kayaknya sosok ini udah nggak terlalu peduli dengan bola kita kayaknya. Jadi mungkin dan gini ini serius. Pemilihan John Hartman ini menurut gua tuh dipilih dengan prosesi yang benar, dengan kolektivitas, dengan Exco dilibatkan, gitu. Direktur teknik dilibatkan, semua dilibatkan dan caranya pun elegan, sehingga juga dia bekerja dengan lebih elegan dan independen. Dan yang kedua tetap kultural itu berperan. Dengan sama-sama punya darah Inggris kan. Telepon, hello, hey mate gitu kan. Welcome, I'm John Hartman, the head coach of Indonesia, would like to invite you. Beda lah. Ya, dan dia nggak punya sejarah masa lalu ribut kan. Ya tapi gue gini-gini gimana sama yang si itu misalnya nih contoh.
udah nggak apa-apa, dia udah tenang kok gini-gini. Oh ya udah gue mau, akhirnya balik lagi. Jadi menurut gue kira-kira nih, bukan sok tahu, kira-kira kayak simulasi kronologisnya seperti kayak gitu itu. ya, sampai akhirnya dipanggil lagi. Nah ini kan selain Bagot juga yang lagi rame tuh Milano Jonathans ya, Bung Arpa, Mas Haryo kan. Iya. Milano Jonathans yang digadang-gadang bakal jadi winger kanan andal timnas Indonesia, cedera akhir pekan lalu ketika klubnya Excelsior Rotterdam kalah 1-2 dari Van saat itu. Dan uniknya yang bikin cedera pemain Bulgaria kan. Dan mungkin dia bakal dibu tuh kalau main kan, tuh. Kalau nanti dia benar datang ke Indonesia bakal rame banget. Dan statusnya juga sekarang pemain timnas Bulgaria si Petrov ini kan. Nah ini kalau Mas Haryo ngelihat kira-kira dengan absen Emiliano, ini kan cedera ACL dan kemungkinan absen sampai ya minimal 6 bulan ya, maksimal mungkin sampai 1 tahun ke depan kan. Nah ini dan kemungkinan juga ada potensi Emiliano absen di Piala Asia 2027 yang digelar di bulan Januari kan di Arab Saudi. Februari, karena kan penyembuhannya kan lama tuh. Nah, ya itu kan? dia kan. Prosesnya. Dan recovery itu mungkin 12 bulan. lama. Setelah recovery itu kan mungkin masih ada lagi kan. Nah, ini kira-kira siapa sosok yang pas buat gantiin posisi Milano di posisi sayap kanan? Iya. Ini selalu posisi yang bikin pening ya. Di kanan pojok situ kan selalu berubah-ubah kan. Dari Yakob Sayuri, ada Marcelino, ada Egy, ada Witan, ada Malik Rizaldi. Itu banyak banget posisi yang Beckham Putra di posisi itu juga. Dan terakhir ketika masuk Milano Jonathans, kita tuh akhirnya kita punya yang udah firm. Iya, kiri Ragnar, kanannya Milano. Kita udah punya kombinasi yang pas lah ya, yang dalam beberapa pertandingan dia nunjukin emang kapabilitasnya di atas pemain kita yang lain, terutama dribbling, 1v1, masuk dalam kotak penalti, Shootingnya juga bagus. Dan dia menunjukkan itu secara konsisten di setiap pertandingannya. Mau mentok apa enggak sama pemain-pemain kemarin Lebanon ya, bikin sulit gitu. Tapi at least dia selalu mencoba hal yang sama gitu. Gue coba masuk, gue coba dribble, gue coba untuk meng-create chance gitu. Kita akhirnya punya pemain yang melakukan itu secara konsisten di setiap pertandingan. Begitu kemarin cedera, agak anjir cedera lagi dia gimana ya, kita pusing lagi nih nyari siapa yang cocok untuk di posisi itu. Cuman kan kita harus selalu melihat di awalnya Hartman nih bakal main komposisi seperti apa sih? Apakah 3-5-2, apakah 3-4-3, apakah 4-3-3? Komposisi seperti apa yang paling suits para pemain yang ada itu seperti apa gitu kan? Kita belum tahu juga nih. Hartman. Tapi apapun komposisinya kan, gue rasa sih Milano pasti starter mas. Harusnya, ya. Nggak maksudnya setelah nggak ada kan, lo akan tetap stay dengan 4 atau lo mengubah dia gitu kan. Iya, itunya tuh yang harus kita tunggu gitu kan. Kita dari sisi non teknis sudah muji-muji lah ya Hartman seperti apa. Nah, tinggal faktor teknisnya nih. Lo bisa nggak nih menyelaraskan ekspektasi kita yang sudah tinggi ketika lo datang, gesture lo berbicara seperti apa, harapan publik seperti apa terhadap pemanggilan kali ini. Tinggal di lapangan ini. Tapi jangan kalau kalah langsung Mas Herman out. Oh gitu. enggak. Enggak maksudnya dari sisi penasaran pengen tahu pengen tahu mainnya. Ya? Oh ada bentuknya gitu kan. Ya, itu yang kita harapkan. Pas Kluivert kan nggak ada bentuknya mainnya. Nah yang ngomong lu ya. Iya betul. Emang bener. Hoki Caraka aja bilang. Katanya di dalam sebuah wawancara Hoki dibilang apa perbedaan Kluivert dan Sintayong. Dibilang Sintayong tuh rigid. Maksudnya orangnya detail nih. Apa maksudnya ada sebelum pertandingan tuh ada Korea lah. Tipikal Korea gitu kan. Kalau 2 jam gitu kan ngobrol. Kalau Kluivert udah lebih simpel. Terus juga ya udah lebih simpel atau nggak ada isinya mungkin. kan Bang Andre juga ngomong kan. Iya udah jelas kan. Nah itu yang ngomong pemain timnas langsung. Iya, gitu. Iya jadi tergantung seperti apa gitu kan yang bakal dia mainkan. At least polanya jelas nih. Kita pengen main seperti ini. Mau hasilnya apapun, yang penting kita mau mainnya kayak gini nih. Itu yang betul-betul gue nantikan nih. Nanti tanggal 27 sama tanggal 30 seperti apa. Melihat di depannya, ya kalau kita lihat dari para pemain yang ada, ya Witan ada di situ, si Yakob Sayuri. Oh, yang posisi itu ya? Posisi kanan atas itu. Yakob Sayuri ada di posisi itu. Apa nanti si itu bakal masuk gantiin Milano ya, si strike, nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya berat lah susah. Eliano juga mungkin bisa kali. Eliano juga bisa didorong di atas. Feeling gue Eliano loh. Atau Yakob Sayuri. Yang dia tunjukin selama ini bersama Persib sih, dia bisa ya untuk main di posisi itu gitu. Ya tinggal gimana nanti
keputusan Hurtman gitu untuk memilih gaya bermain seperti apa, ataupun mungkin nanti mau 3-5-2 doang gitu, di depannya cuma cukup 2, nggak ada winger, asli, cuman gitu. si Ole sama Ragnar misalnya depan, bisa juga pakai wings, bisa juga kan seperti itu. Gue kan suka ngikutin itu kan Rapport Abroad ya kalau versi gue tuh. Pilihannya ini yang wah ini mantep banget nih, begitu dia ke Excelsior langsung golin 2 dan kalau kita lihat mainnya kan efektif kan, dia suka ngikut ngepres, bikin juga tusukan-tusukan, oke lah ini dapat ya maksudnya 2 gol dalam waktu mungkin 5 pertandingan itu kan lumayan lah ya di Eredivisie. Di antara kekeringan yang sedang terjadi di depan, Ole lagi mandul, kemudian juga Ramadan Sananta struggling bersama DPMM, Ragnar juga, terus Ragnar juga baru pulih, Zelstra juga ya kita tahu seperti apa, jadi ini wah ini mantep banget nih. Kiri oke, bisa Ezra Walian kan, kayak Robry kan, cutting inside dua-duanya, satu shooting kanan, satu shooting kaki kanan, satu shooting kiri, Ole, wih cakep nih. Cakep banget di depannya. Ragnar juga, Ezra juga kalau nggak salah 5 gol lah, 5 atau 6 gol. 6 gol. Terus asisnya juga banyak. 9 asis. Iya, jadi, wah mantep banget nih. Tiba-tiba terpapah dong, ditandu, dipapah gini dipapah, 2 orang, kakinya juga ngewer-ngewer yang kanan tuh udah banget. Parah banget. Cuman gue nggak, waktu itu gue bilang, saya bukan dokter sih nggak tahu nih cederanya apa, tapi sih kalau kita yang main bola sih ngeliat dari teriakannya sini pasti parah kan, dan ternyata memang udah dikonfirmasi 9 sampai 12 bulan. Jadi sayonara tahun ini udah selesai lah buat dia gue rasa ya, dan Piala Asia pun jadi tanda tanya. Dan ya tapi kan show must go on kan, ya harus nggak mungkin jadi main 10 orang kan nanti kita kan tetap 11 kan. Ya mungkin sih penggantinya menjawab pertanyaan tadi supaya nggak lari. Ya gue rasa nggak lari antara Jakob Sayuri, Eleanor Renders. Sebenarnya kalau ada Marcelino pas banget sih ya, cuman Marcelino kan masih pemulihan cedera di Oxford ya. Satu lagi mungkin Ragnar bisa juga. Gitu. Jadi antara itu sih. Ragnar kanan, Ezra kiri bisa juga. Ezra sih malah menurut gue bisa jadi di pole position sekarang untuk starter along with Ole menurut gua. Karena Ole tetap lah ya striker target man kita. Ini kalau dari 41 pemain yang dipanggil, Bung Harpa, Mas Aryo, ada yang dinilai mengejutkan nggak? Maksudnya, kok dia bisa dipanggil sih? Gitu. Ada nggak? Halus ya ininya. Kalau gue sih, ya lagi again ya, ini sih bakal dicoret kan sepertiganya kurang lebih atau seperempatnya lah. Ya salah satunya itu Witan, karena di klubnya pun dia cadangan juga. Terus Zelstra, terus siapa lagi? Bantuin dong. Raven. Jans Raven. Nah itu, gue rasa itu sih kurang lebih lah itu. Yang lain-lainnya ya mungkin tetap bisa dicoret, tapi masih kita paham lah karena itu apa namanya inti atau memang dia punya potensi seperti Victor Detan, Lili Pali juga agak lumayan. Tapi nggak yang 3 ini yang untuk masuk 41 masih wajar. Nah, kalau masuk 41 sih nggak ada masalah. Tapi nanti untuk 23, 26 pasti itu kan dicoret lah. 95% tuh 3-4 nama yang tadi kita sebut kemungkinan besar dicoret. Gitu. Kalau Mas Aryo? Nah, udah susah nih, udah tinggal dikit. Coba lagi Mas. Kalau kiper mungkin, kalau gue sih lebih seneng dengan banyak pemain muda yang dipanggil. Itu kan nunjukin juga ketika datang dia bilang bahkan banyak pengambil source dari Liga 1. Dan itu dia man of his word gitu ya. Dia paling nggak, dia buktiin bahwa pemanggilan ini banyak pemain-pemain dari Liga 1. Selain itu, pemain-pemain muda juga banyak banget yang dia panggil gitu kan. Yang kita nantikan, Donitri nih saatnya untuk mentas. Di Persija tampil luar biasa. Terus ya walaupun kalau misalnya Verdong main di posisi itu agak susah juga untuk bisa geser dia, terutama dari posisi Nathan juga lagi, James juga lagi bagus, banyak banget kiri. Tapi at least dia ngasih kesempatan itu. Kan kita pengen, gue pribadi sih, gue bilang gue pengen banget pemain-pemain yang bagus tampil di U20 dan U23, Donitri, sebetulnya si Kadek Ariel juga, lalu Fajar, lalu si Fajar Fatur Rahman juga, Ferrari, si Victor Detan. Ini kan Arkan Fikri, pemain-pemain yang mereka punya kualitas bagus, punya talent bagus, tapi belum optimal nih, belum letek ini pemain-pemain ini nih. Tinggal nunggu pelatihnya bisa nggak bikin mereka gitu ya. Dan kita kan selalu look up to Rizky Ridho, formerly Witan, lalu si Jakob Sayuri, pemain-pemain yang bisa naik performance-nya karena surrounding-nya bagus. Karena bertandem dengan Jay, bertanding dengan Justin, jadi bagus sih Rizky Ridho seperti itu. Witan pun seperti itu, Jakob Sayuri pun seperti itu kan. Kita pengen pemain-pemain muda kita kan merasakan hal seperti itu. Makanya gue pikir
kalau Arkan Fikri selama ini cuma sama Robi Darwis sama Tony Firmansyah, Gimana kalau lo sama Haye sama jangan-jangan Pelupesi, ternyata keluar ini ya, ternyata bisa sari-sarinya. keluar permainannya. Gue kan mengharapkan itu. Jadi pemanggilan yang gue soroti adalah banyak pemain muda nih yang dikasih kesempatan untuk at least masuk 41. Gue nggak tahu dah dakal penyaringannya nanti seperti apa, untuk masuk seperti apa. Karena kan tadi di awal Harpo sempat bilang, ini projectionnya tidak hanya FIFA Series doang nih, tapi AFF nanti seperti apa. Dan terakhirnya Piala Asia. Walaupun masih ada matchday September, Oktober, November ya, untuk matengin yang ke Januari nanti gitu. Tapi yang Juli sama Agustus itu kan ini tinggal terakhir nih untuk bisa melihat pemain-pemain ini, at least ketika lo berseragam timnas, lo bisa nggak sih membayar kepercayaan gua, lo bisa nggak sih keluar permainannya. Jadi yang muda-muda ini kayaknya misalnya masuk nanti ke squad utamanya, paling nggak dicoba. Ada yang dicoba untuk bisa masuk. Terakhir Bung Harpa, Mas Saryo, coba bisa disusun nggak kira-kira Bung Harpa? Line up. Starting 11 versi Bung Harpa untuk starting FIFA line up 2026. Berarti the best ya, karena gini, karena bisa juga dia tuh melakukan dibagi dua gitu, dibagi ya, dua misal. gitu. Yang Tapi anggaplah the bestnya lah ya. Jangan Bulgaria berarti ya? Ya, Bulgaria. Gitu, Yakin banget ya. Penjaga gawang ini pasti kebelah dua nih biasanya nih, antara Emil dan Paes. Tapi gue rasa gue lebih cenderung Emil. Dua-duanya bagus. Formasi berapa nih Bung Harpa? 3 back. Kemungkinan sih 3 back menurut gue. 3-4-3 berarti. 3-4-3 ya, karena di Toronto dia pakai 3 back. Di Kanada 4 back tapi bisa adaptif, 3 back juga. Antar Emil bisa build up ya. Dan banyak save juga kan di Cremonese walaupun lagi hancur ya. Gak pernah menang 11 pertandingan, 14 pertandingan. Gue pengen dari mulai papan tengah atas sampai ke papan sekarang atas malah sempat. Papan atas. Peringkat 4 kalau sempat di Awal-awal peringkat 1 kalau nggak salah. Kan ngalahin Milan 2-1 kan di San Siro kan. Nah, jadi udahlah, gue wakilin. CB pasti Bang Jai. Ya betul. Nah, mungkin yang ini baru beda-beda ya. CB kiri Justin Hapner. Di rotasi mungkin babak kedua Elkan Bagot. Elkan Bagot definitely harusnya dapat minute play lah. Entah lawan Bulgaria atau lawan mana. CB kanan Mas Rizky Ridho. Back kanan penalti taker Kevin Dix. Nah di kiri nih, gue sama Mas Arya nih bisa beda-beda sama nih. Antara Nathan atau Verdong. Udah itu aja. Tapi kalau gue lebih prefer Nathan. Karena di Willem II dia selalu main di sisi sini. Full back kiri dia main. Iya, mungkin 90% full back kiri, mungkin 10% main LW. Baru kan nggak ada si Tom Hai kan. Verdong yang gantiin. Verdong sama nanti mungkin Ivar Jenner mungkin ya. Pelupesi atau Pelupesi sorry. Ya, Pelupesi ya. Lagi lawan Irak kan tuh keren banget. Betul, bagus mainnya kan. Dua-duanya kan. By the way kalau Clocks dengan Joe Pelupesi nggak matching, ya kan. Waktu lawan Arab tuh kita bisa lihat. Iya, itu udah berarti udah 3-4 ya. 3-4 tinggal 3. Kiri gue pengen banget lihat Ezra Walian dan I think he can contribute. Target man Ole. Kanannya? Di kanan, gue pengennya jujur Yakob, tapi kelihatannya dia akan menampilkan Eliano Reinders. Bisa juga sih. Benar. Begitu. Silakan. Kalau Mas Aryo? Waktu dan tempat. Kalau gue di 4 back sih. 4 back. 4 back. Okay. Walaupun kipernya sama, gue lebih ke Emil. Bukan berarti kualitasnya jauh dibanding Pas gitu ya. Kan kita selalu bilang, udah lo cap-cip lah kalau kiper ngambil siapapun pasti bagus, yang terbaik lah dua-duanya gitu kan. Cuman at this moment gue lebih prefer Emil. Lalu 4 di belakang Jai. Temennya siapa? Kemarin tuh gue Justin Hubner sebetulnya. Tapi begitu Bagot masuk bisa juga sih Elkan Bagot ya. Jadi Ises Bagot ya. Ises Bagot, Ises Hubner gitu ya. Kanannya Kevin Dix di posisi 4 ya. Di kirinya gue tetap Verdong di posisi kiri. Kan Pratama Arhan cedera soalnya. Sampai akhir musim. A1 nih, A1. Sama Asnawi ya. Lutut soalnya kan ya. Arhan lutut ya. Pokoknya musim ini sekarang udah bisa nanya ke Pak Andre Rosiade ya. Ada many ways to Rome. Many ways to sources. Itu 4-nya ini. 4-2-1-3 kayaknya. Maksudnya 4-3-3-nya 2 gelandang bertahan, Joey dan juga Nathan. Kalau gua Joey dan juga Nathan. Depannya, nah ini yang tricky nih, bisa back 4-2-3-1 ya. 4-2-1-3 ya. 4-3-3 sebetulnya, tapi duanya double six. Double pivot ya. Double pivot si Nathan sama Joey. Walaupun nanti bisanya Joey sendiri, Nathan lebih maju bisa juga gitu kan.
depannya bisa Beckham, tapi gue Ragnar juga bisa. Ricky ya? Second striker. Ricky bisa. Kambuaya. Dia bisa Gua box to Ricky box kan. Kambuaya. Iya, Gua cakep Ricky juga sih itu. Kambuaya. Oke. Ricky Kambuaya untuk at the moment gantiin Tom Haya dulu gitu. Di kiri tadinya Ragnar ya, tapi karena si Miliano kan kemarin kita Miliano ya. Iya, kalau kanan kalau dia sembuh mau Miliano kanan udah pasti. Iya. Ragnar. Oleh depan paling Ya, pasti, Oleh. Striker. Nah, ini dua ini nih. Dua ini kan antara pasti beda-beda orang. Ragnar Eliano, Ezra Ragnar bisa juga di posisi itu gitu. Oke. Tapi kalau dari tadi opsi-opsi yang kelihatan, Ezranya yang selalu ada ya. Selalu ada ya. Nah, kita lihat ya, pokoknya nanti kita lihat gimana hasil racikan John Hartman, apakah membuahkan hasil saat melawan St. Kitts and Nevis atau mungkin ya bisa berujung gelar juara nih. Iya. Kan karena udah lama banget Indonesia nggak juara. Kali aja ini sebagai apa ya, pembuka keran lah. Dan ujung-ujungnya juga next step selanjutnya di Piala AFF kan. Bukan nggak mungkin John Hartman mengakhiri kutukan runner-up timnas Indonesia kan. 40 tahun, 30 tahun. Sambil makan opor tuh nonton. Iya kan? Masih suasana lebaran kan? Lebaran ya. Oke deh, Mas Haryo, Bung Harpa sudah menemani kita semua selama 1 jam. Sukses dan sehat terus. Sama-sama. Thank you, sama-sama. Oke, Zanars, sampai jumpa di Lockroom selanjutnya.